Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Zaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Video kali ini kita mau menampilkan kontennya Gus Fuad Pleret ya. Tadi aku udah menyimak nyampe full, nggak di skip. Dan nanti juga teman-teman bisa tonton nyampe full, jangan di skip ya, karena ini tuh soal sejarah. Jadi Gus Fuad ini menjelaskan soal sejarah datangnya Ba'alawi atau datangnya Habaib di Indonesia. Dan ini menarik banget sih, supaya saudara-saudara kita ini tahu sejarah-sejarah datangnya Habaib di Indonesia. Videonya seperti ini teman-teman, kita simak bareng-bareng. Dan sekali lagi jangan di skip video ini sampai selesai. Sesuai dengan thumbnail dan judul, keturunan Tionghoa versus keturunan dalam tanda petik Arab Yaman. Itu bukan Arab beneran, tapi Arab palsu, Arab dari Yaman. Yang pertama kita akan meninjau, kalau kita googling gitu. Ternyata keturunan Tionghoa itu secara masif sudah masuk ke Nusantara pada abad ke-9, pada zaman Sriwijaya. Dan alasan utamanya adalah karena alasan ekonomi. Gitu. Kemudian kita bandingkan dengan orang Arab Yaman. Orang Arab Yaman itu datang ke Indonesia 1-2 karena alasan ekonomi, kemudian menjadi masif setelah Perang Diponegoro. Itu berarti abad ke berapa? 19 ya. Nah, Perang Diponegoro kan 1825 sampai 1830. Dan Arab Yaman ini, atau orang Yaman yang ngaku sebagai Arab atau diarabkan itu oleh Belanda, itu dimasukkan secara masif oleh pemerintah kolonial untuk dijadikan sebagai antek-anteknya, untuk dijadikan sebagai kapiten-kapiten Arab. Gitu. Nah, orang penjajah kolonial Belanda waktu itu menyimpulkan harus mendatangkan secara masif orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dijadikan antek, untuk dijadikan alat penjajahan, ya, dengan diberi sebutan sebagai kapiten Arab. Ya karena pinternya para penasihat pemerintah kolonial Belanda, termasuk Senogorgernya. Nah, Senogorgernya melihat bagaimana penghormatan orang Nusantara kepada orang Arab, gitu. Apalagi kepada yang disebut dengan keturunan Nabi. Nah, waktu itu imigran Yaman yang mulai datang tidak secara masif mulai abad 18 ya, abad 18 akhir. Nah, itu yang datang ke Nusantara itu mengaku keturunan Nabi dan itu intelijen kolonial melihat bahwa pengakuan itu orang Yaman yang datang ke Indonesia sebagai keturunan Nabi itu dihusnudani oleh pribumi gitu. Yang pada waktu itu tentu saja 99,9% beragama Islam. Disitulah Senogorgernya dan kawan-kawan memberikan saran masukan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengimport, memasukkan orang-orang Arab Yaman dari klan Ba'alawi yang 1-2 sudah masuk Indonesia dan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu dipercaya oleh orang Nusantara untuk mengimport secara masif, memasukkan Habib Ba'alawi ini ke Nusantara dengan tujuan ya jelas untuk kepentingan pemerintah kolonial, yaitu untuk memadamkan perlawanan putra-putri bangsa Nusantara kepada pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu
di Jawa khususnya pas perang Diponegoro itu benar-benar membuat pemerintah kolonial itu bangkrut. Nah, untuk menghindari itu adalah bagaimana caranya memadamkan perlawanan bangsa Nusantara kepada penjajah Belanda dengan cara mendatangkan Habib-Habib dari Yaman ini yang mengaku sebagai keturunan Habib. Meskipun Senogor-Gornya dalam surat-suratnya itu mentertawakan klaim para Habib sebagai keturunan Habib, alias tidak percaya. Tapi urusannya bukan percaya tidak percaya. Dengan mendatangkan Habib sebagai antek-antek kolonial Belanda, ini didesain untuk memadamkan perlawanan pribumi khususnya Jawa, ya, karena ya sejak dulu memang Jawa itu pusat dari segalanya gitu. Agar tidak berontak kepada pemerintah kolonial, agar tidak terjadi lagi pemberontakan seperti yang terjadi pada sebelumnya, terutama yang terakhir pada waktu itu adalah pemberontakan Pangeran Diponegoro. Setelah sebelumnya itu tentu saja Sultan Agung, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian sebelumnya lagi di zaman Pati Unus dan seterusnya itu. Nah, tugasnya jelas, cara memadamkan perlawanan pribumi Jawa kepada pemerintah kolonial Belanda adalah dengan mengacaukan fatwa perlawanan atau fatwa jihad yang disampaikan oleh ulama-ulama pribumi. Makanya muncullah siapa itu? Habib Utsman bin Yahya dijadikan mufti atau ulama utama atau pemberi fatwa utama, diberi gelar mufti mufti agama Islam oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dijadikan menteri agama atau dijadikan ketua MUI. Nah, itu tugas Habib Utsman bin Yahya itu dalam membuat fatwa-fatwa mengenai haramnya jihad melawan pemerintah kolonial Belanda. Membuat fatwa-fatwa agar umat Islam patuh dan percaya serta ya patuh itu taat kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada waktu itu murid-murid Syekh Nalwi Al-Bantani, Syekh Nalwi Al-Bantani sendiri kan diasingkan ke Mekah ya oleh pemerintah kolonial Belanda. So, melakukan perlawanan di Banten yang disebut dengan Geger Cilegon itu. Nah, perlawanan itu menjadi patah, menjadi berantakan, yang berakibat banyak ulama dan banyak santri pribumi yang terbunuh. Karena apa? Karena rakyat tidak berani secara masif ikut serta di dalam perlawanan melawan pemerintah kolonial itu, karena adanya fatwa mengenai yang diberikan oleh si Habib Utsman bin Yahya itu. Ya, kan sudah banyak dibahas oleh Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Yahya dan yang lain-lainnya. Fatwa-fatwa Habib Utsman bin Yahya yang mengharamkan perlawanan pribumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Jadi bedanya di situ ya. Kalau Tionghoa, saudara-saudara kita itu keturunan Tionghoa itu datang pada abad ke-9 di zaman Sriwijaya. Itu sudah sangat masif karena arah urusan bisnis perdagangan dan kawin-mawin dengan pribumi. Sementara kalau keturunan Arab Yaman ini secara masif kedatangan mereka itu didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan kemudian ternyata itu cukup efektif karena perlawanan pribumi terhadap pemerintah kolonial. Pribumi dalam hal ini adalah karena di Jawa itu 99% waktu itu umat Islam,
perlawanan umat Islam kepada pemerintah kolonial Belanda bisa digembosi sedemikian rupa. Makanya Habib Osman bin Yahya itu mendapat banyak penghargaan dari Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, junjungannya. Tuh. Dan oleh karena itu bisa dimaklumi di dalam peristiwa-peristiwa kebangsaan itu keturunan Tionghoa itu hadir, sementara keturunan Arab Yaman tidak hadir. Misalnya peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa yang terkait dengan kebangkitan nasional itu ya semuanya. Ya karena memang anunya beda. Apa itu? Sebab kedatangannya sudah berbeda, motivasi kedatangannya sudah berbeda gitu. Nah, kesamaannya adalah bahwa atas rekomendasi Senogor-Gornya itu untuk menjatuhkan mental pribumi, bangsa pribumi, pemerintah membuat kebijakan pengkastaan orang yang ada di Nusantara atau di waktu itu sebutannya Hindia Belanda. Yaitu bahwa orang Eropa itu dikastakan sebagai warga nomor 1. Kemudian orang di luar pribumi, di luar pribumi Nusantara, termasuk di antara keturunan Tionghoa, Arab, India, itu digolongkan sebagai kelas 2. Sementara pribumi itu digolongkan sebagai kelas 3, rendahan, yang sejajar dengan anjing. Nah, oleh karena itu, secara mental, sampai hari ini, itu bisa kita rasakan. Bahwa pribumi itu mengalami inferior kompleks itu masih terasa. Sementara kalau saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu tidak merasakan hal itu gitu. Dan tetapi karena relasinya dengan pemerintah kolonial Belanda itu secara bukan menjadi anteknya, itu ya berbeda dengan mentalitas Arab Yaman yang memang jadi antek pemerintah kolonial Belanda. Jadi secara umum keturunan Tionghoa itu, saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu tidak arogan seperti keturunan Arab Yaman yang disebut Habib itu. Yang hari ini terbukti nasab mereka terputus dari Nabi, dan nasab mereka palsu. Dan juga perilakunya, gitu. Karena orang Habib-Habib dari Yaman ini memang dulu kapitan-kapitan Belanda, atau sebagian juga menjadi telik sandi atau mata-mata atau intelijen pemerintah kolonial Belanda. Dan mereka hari ini itu tidak, secara umum itu tidak terlalu becus di dalam berdagang. Sementara kalau saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu, ya karena mereka memang datangnya itu sejak awal memang untuk berdagang, berbisnis, ya hari ini, ya mereka secara umum itu lebih terampil di dalam berbisnis. Di zaman Soekarno, di zaman Bung Karno, nah keturunan Tionghoa ini diberikan kebebasan di dalam arena politik, arena bisnis, dan lain-lain. Pokoknya bebas semuanya. Makanya banyak orang-orang penting di Republik kita ini di zaman Bung Karno itu keturunan Tionghoa. Sementara kalau Habib-Habib di zaman Bung Karno juga nggak diberi tempat, ya karena Bung Karno tahu ini kan, bahkan dulu Bung Karno itu mau mendeportasi mereka, mendeportasi Habib-Habib ini, karena sejarahnya ya memang mereka antek Belanda. Tuh. Nah, ketika zaman Orde Baru berakhir di zaman Pak Harto, ya Pak Harto karena paranoid dalam soal politik, maka saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu dilarang di arena politik, tapi diberi kesempatan untuk berbisnis. Dan guyonnya itu begini, kenapa di zaman Pak Harto itu muncul konglomerat keturunan Tionghoa, sementara yang dari pribumi itu tidak banyak atau tidak muncul gitu.
Ya karena guyonnya begini, kalau pemerintah Orde Baru itu, oknumnya itu memberi fasilitas kepada keturunan Tionghoa dalam bisnis, itu mereka disiplin dalam setor. Sementara pribumi nggak disiplin, nggak setor. Nah, ini guyon yang bisa jadi benar itu. Kalau saya percaya benar. Nah, sementara itu keturunan Arab Yaman, Arab Pati Genah, yang disebut dengan Habib, ngaku keturunan Nabi yang sekarang terbukti bukan itu. Itu secara tidak langsung kan ya bersaing kan dengan keturunan Tionghoa. Jadi bagaimana caranya sampai hari ini terasa banget gitu bahwa para Habib ini langsung atau tidak langsung selalu memprovokasi pribumi untuk dalam tanda petik itu mendolimi, menjahati, bahkan membasmi keturunan Tionghoa. Itu faktanya seperti itu. Nah ini yang terakhir misalnya soal PIK. Ya, meskipun ada Habibnya di situ ya terlibat ya. Ya Habib itu pinternya kayak gitu ya. Di satu sisi mereka bersekongkol. Di situ di PIK itu kuasa hukumnya adalah Mu'anas Al-Aidid Al-Habib. Ini di satu sisi kelompoknya Rizik Syihab, itulah yang ngompori terus-menerus. Gitu. Ya sejak dulu kan teriakan mereka kan selalu anti aseng kan gitu. Ya, termasuk menuduh Jokowi itu keturunan Cina. Iya gitu. Memprovokasi umat Islam untuk membasmi keturunan Tionghoa. Gitu. Nah kalau kita berpikir adil, ya bisa dimengerti kalau misalnya pengusaha-pengusaha Tionghoa itu hari ini menguasai perekonomian kita. Ya karena mereka satu di zaman Orde Baru mendapat fasilitas, yang kedua mereka memang punya etos bisnis yang terus terang lebih baik daripada kelompok yang lain di Indonesia. Gitu. Dan pribumi yang dulunya juga punya mentalitas bisnis yang penuh superioritas, ya, karena kebijakan pemerintah kolonial yang menempatkan pribumi sekelas anjing, itu secara umum terkena penyakit inferioritas kompleks, rasa tidak percaya diri. Gitu. Nah, sampai di sini kita bisa memahami, bisa menyimpulkan sebenarnya siapa sih yang sesungguh-sungguhnya jahat pada Indonesia. Apakah saudara-saudara kita kelompok Tionghoa atau para Habib itu yang selalu ngompori umat Islam untuk jangan dekat-dekat, musuhilah kelompok Tionghoa. Dan mereka memanfaatkan penyakit umum bernama inferioritas kompleks itu untuk dieksploitasi. Kasarnya itu begini kalau misalnya secara sinis itu. Kalau kelompok Tionghoa itu karena fasilitas dan kerja keras mereka serta naluri bisnis mereka hari ini menguasai perekonomian Indonesia. Kalau para Habib itu dengan liciknya mereka merebut kepemimpinan spiritual, berusaha merebut kepemimpinan spiritual, berusaha mengklaim sejarah dengan cara membuat klaim-klaim sejarah yang palsu dan bersikap rasis kepada pribumi. Maka ini bukan masalah oknum ya, bukan masalah oknum. Perilaku Bahar Smith, perilaku Rizik Syihab yang seperti itu memang ya ajaran mereka seperti itu, bukan karena si personifikasinya si Bahar atau si Rizik itu. Makanya ketika Bahar itu diprotes mengenai apa yang dulu itu yang dia bilang tentang ya yang ajaran rasis itu. Dia bilang saya itu cuma membaca kitab-kitab yang ditulis oleh leluhur saya kan itu. Nah, jadi
Ya tidak bisa kita mengatakan ini perilaku oknum, nggak bisa. Memang ajaran mereka itu begitu. Dan itu sudah banyak kan yang mengungkap itu. Ya Nur Ihya terutama, soal-soal begini, Gus Aziz Jazuli, dan yang lain sudah banyak mengungkap mengenai kitab-kitab atau buku-buku yang ditulis oleh Nur Ba'alawi yang penuh rasis itu, yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, kecongkaan itu, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya itu. Itu loh. Karena ada bocil, Habib bocil ngomong apa satu Habib itu lebih mulia daripada satu Habib gila itu lebih mulia daripada 70 ulama ngalim yang bukan Habib. Itu bukan oknum, itu ajaran mereka. Ajaran kelompok mereka. Nah, karena dalam tanda petik itu keterbatasan informasi yang diterima umat Islam secara umum, apalagi di akar grassroots. Dalam sepanjang sejarah itu ya, kalau ada apa-apa yang dikorbankan kan kelompok Tionghoa. Ya kan, reformasi kemarin, berapa banyak itu gadis-gadis Tionghoa yang diperkosa. Berapa banyak itu keturunan Tionghoa yang dibakar, disiksa, dibunuh. Ya ini provokasi ini. Provokasinya kelompok Habib ini. Jadi kalau sekarang nasab Habib itu terbongkar palsu, ini sebenarnya itu menguntungkan bangsa kita. Ini bukan persoalannya umat Islam saja. Ini ada irisan kepentingan dengan suku-suku lain di luar di luar penduduk yang disebut dengan pribumi itu. Termasuk ini ada irisan kepentingan dengan Tionghoa. Betul. Kalau klaim Habib ini sebagai keturunan Nabi ini bisa kita sampaikan, kita edukasikan secara masif kepada warga bangsa Nusantara, maka kelompok Tionghoa akan merasa lebih aman, terlindungi. Karena sebenarnya kalau ada pribumi jahat kepada Tionghoa, itu selalu berangkat dari provokasi kelompok Habib. Itu. Nah sekarang kalau misalnya soal bahaya bagi keindonesiaan, ya jelas loh. Persoalan yang ada pada saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu adalah karena mereka terlalu mendominasi ekonomi. Ketika mereka mau berbagi dan kebijakan pemerintah itu mendesain ekonomi Pancasila untuk pemerataan, maka selesai urusan. Tapi kalau salah Habib itu beda, loh mereka mau ganti Pancasila. Mereka khilafah, mereka samalah dengan HTI, dengan ya FPI kan pendukung syariat Islam versi mereka yang ganas itu, yang sesat itu, pendukung khilafah, pendukung ISIS. Ini ke jantung kebangsaan kita, ke jantung ideologi bangsa kita. Lah, saya itu punya banyak santri Tionghoa non-Muslim. Dan mereka satu tidak rasis, mereka Pancasilais. Kalau ada keturunan Tionghoa yang jadi konglomerat yang jahat, seperti kasus pagar laut, itu benar-benar oknum. Tapi kalau ada Habib yang arogan, yang jahat, yang rasis, itu benar-benar ajaran, bukan oknum. Ajaran mereka begitu, ajaran kelompok mereka begitu. Makanya dalam soal terbongkarnya nasab palsu para Habib ini, ya para Habib dan mukibulnya, itu menuduh bahwa kita-kita yang membongkar kepalsuan nasab Habib ini, membongkar sejarah kedatangan Habib dan yang lain-lain ini, dibiayai oleh asing. Ya masuk akal. Karena apa? Karena kebencian mereka kepada asing Tionghoa itu. Tapi wallahi tidak ada yang membiayai ini semua, yang biaya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Tionghoa enggak ada. Enggak ada. Kita itu pejuang kesetaraan. Makanya saya gembira itu ada Bang Krisyanto Oni itu ya, yang dari NTT yang aktivis gereja, yang udah saya mati akhir-akhir ini sudah ada 2 video Bang Krisyanto yang ikut bicara mengenai nasab palsu Habib dan bahaya para Habib bagi Indonesia.
Saya gembira karena Mas Kristianto ini aktivis gereja. Mas Kristianto sadar bahwa urusan perhabiban ini bukan urusannya umat Islam, bukan cuma urusannya umat Islam, bukan cuma urusannya orang NU, tapi ini urusan kebangsaan. Kalau kita biarkan mereka merajalela dengan ajaran-ajaran yang membahayakan yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita, dengan bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ajaran rasis mereka, sombong mereka, kelicikan mereka, kita biarkan, ya ini bangsa ini yang remuk redam, yang hancur. Gitu. Tetapi saya maklum ketika teman-teman, saudara-saudara kita yang non-muslim, apalagi yang dari Tionghoa, tidak ikut bicara itu saya maklum ya, karena merasa minoritas toh. Merasa minoritas toh. Tapi percaya bahwa ini yang dilakukan Kiai Imad, yang dilakukan Kiai Nur Yahya, dilakukan Gus Abbas, dilakukan Tubagus Mogi, dilakukan Gus Fakih, dilakukan Kiai Sarip Rahmat, termasuk saya, Gus Aziz Jazuli, Gus Ahong, dan yang lain-lain, ini untuk bangsa kita. Termasuk untuk keturunan Tionghoa. Karena bagi kita itu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah fitrah. Karena bagi kita itu Pancasila itu final. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena bagi kita, orang-orang NU kultural ini, tafsir terbaik tentang Islam adalah Pancasila, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Sementara para Habib ini menawarkan tafsir Islam yang menghancurkan, yang sesat. Iya. Dan sekarang ini yang jadikan simbol itu Anies Baswedan, meskipun Anies Baswedan bukan Habib ya, tapi mungkin sentimen sama-sama orang Yaman. Maka bagi saya kayak si Habib Krebo segala macam dengan segala macam apa itu omongannya tentang kebangsaan itu bagi saya nggak ada arti. Ya karena kata kuncinya itu adalah mereka harus berhenti mengaku sebagai keturunan Nabi di depan publik. Ya, Habib Krebo apa pernah ngaku dirinya bukan keturunan Nabi? Tidak. Di TV masih dia ngomong, saya Habib keturunan Nabi. Nabi Dajjal. Jadi umat Islam harus cerdas, jangan mau diadu domba. Jangan mau diprovokasi. Itulah. Makanya yang paling menentang Ahok dulu siapa? Ya Rizik. Ya karena ini persaingan ras. Apalagi kayak fakta sejarah kita itu bahwa kita itu, saya belum tanya sama Mas Sugeng Sugiarto, sebenarnya bangsa Nusantara ini sudah berapa persen sih ya sudah membawa darahnya Tionghoa. Nah Wali Songo kan juga banyak yang Tionghoa, Sunan Kudus, Sunan Ngampel. Nah, saya itu ya berarti ya membawa darah Tionghoa. Orang-orang NU ya banyak. Dan kita Islamnya itu bukan karena Habib, bukan dari Yaman, kita dari Persia gitu loh. Dari Musa Al-Kadhim. Nah ini ya kita semua udah tahu kan Habib juga mau mengklaim Wali Songo sebagai orang Yaman. Jadi Rasulullah aja mau dijadikan orang Yaman, oh gimana? muka lo gile, kata Ben Yamin dulu. Jadi itu seandainya secara apa ya, secara kasar gitu, itu misalnya ini secara kasar gitu, ini kelompok Tionghoa itu dalam tanda petik kejahatannya itu semata-mata karena mereka menguasai perekonomian Indonesia. Ya karena itu tadi secaranya mereka dapat fasilitas dan mereka memang DNA mereka memang entrepreneur.
Sementara DNA entrepreneur di kalangan pribumi dimatikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi kejahatan Habib Alawi itu luar biasa. Dan kata kuncinya adalah pengakuan mereka yang palsu itu bahwa mereka keturunan Nabi. Kata kuncinya di situ. Karena orang Islam Indonesia itu kalau udah dibilang dikatakan sebagai keturunan Nabi, oh sudah luar biasa kecintaannya. Kecintaan berarti penghambaan. Apalagi mereka merusak apa itu konsep-konsep mengenai misalnya Ahlul Bait. Keluarga Nabi. Yang disebut keluarga Nabi itu kan Ahlul Baitnya Nabi. Wa tahirukum tadhira di dalam Al-Ahzab itu kan Rasulullah sendiri membatasi hanya beliau, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu beliau dari Fatimah Az-Zahra. Istri beliau aja oleh beliau tidak disebut sebagai Ahlul Bait yang dimaksud dalam surat Al-Ahzab yang disucikan oleh Tuhan itu. Istri Nabi itu kan disebut Ummatul Mukminin, ibunya orang beriman. Loh ini sekarang Habib ngaku Ahlul Bait. Kacau. Ya itu. Saya sebagai orang Nusantara, grup paternal saya, garis laki-laki saya kan sudah terbukti. Oh, meskipun saya juga membawa darah Wali Songo, berarti Tionghoa. Tapi garis paternal laki-laki saya kan haplogrupnya. Sebagai orang Islam, sebagai orang NU, ini semua kepentingan ideologi saya itu ditabrak oleh kelompok Habib. Sebagai orang Nusantara, saya punya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, mereka tabrak, mereka mau ganti dengan khilafah, dengan syariat Islam, versi mereka yang penuh dengan kepalsuan dan kebrutalan serta kebengisan itu. Ya, sebagai orang NU, saya berkewajiban menjaga tanah air, termasuk ideologinya, karena Mbah Hasyim berwasiat kubul waton minal iman. Mereka mau tabrak juga oleh para Habib itu. Sebagai orang Islam, mereka tabrak juga. Kemuliaan Nabi saya, yaitu Muhammad SAW, itu mereka tabrak. Nabiku itu enggak kayak para Habib itu. Akhlak Nabiku itu bertentangan dengan akhlak para Habib itu. Nabiku suka memberi, para Habib suka meminta. Mendawir. Nabiku itu punya rasa malu yang besar, para Habib itu diablek, rai gedek, enggak punya rasa malu. Nabiku itu lemah lembut, para Habib itu kasar keras. Nabiku itu tulus, mereka licik. Nabiku itu tidak rasis, memuliakan semua ras, mereka rasis. Nabiku itu melayani, mereka minta dilayani. Betul. Nah, gitu. Jadi hari-hari di mana ada pik, ada yang seluar macam-macam itu. Saya tegaskan. Kalau kita melihat dengan hati nurani yang jernih, kita melihat kalau ada orang keturunan Tionghoa yang jahat, konglomerat yang jahat, itu benar-benar oknum, bukan ajaran mereka. Tapi kalau kita melihat ada Habib yang jahat, itu memang ajaran mereka begitu. Kalau ada Habib yang rasis, memang ajaran Habib itu rasis. Makanya para Habib itu saya bilang, saya akan terima sebagai saudara dengan 2 syarat. 1, mereka mengaku di depan publik sebagai bukan keturunan Nabi. Yang kedua, mereka bersumpah setia kepada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, khususnya, dan berjanji untuk meninggalkan ajaran-ajaran leluhur mereka yang merusak Islam, yang rasis, yang penuh dengan keangkuhan. Itu. Merusak ideologi negaraku, ideologi bangsaku, merusak Pancasilaku, merusak Bhinneka Tunggal Ikaku.
Ajaran para Habib itu mereka begitu, resmi. Itu dua syaratnya itu. Ya ada itu Habib di Bandung itu. Tapi karena sejak kecil dia tidak bergaul dengan klan Habib, ya dia mengaku tes DNA, grupnya G. Kayaknya udah dipublish juga sama Mas Dr. Sugeng Sugiharto. Kemudian dia menentang ajaran resmi klan Habib Ba'alwi itu. Itu menjadi saudaraku. Berhenti melakukan kejahatan ideologis kepada bangsa dan negaraku. Berhenti memalsu sejarah bangsaku. Berhenti. Kalau nggak berhenti ya sampai kapanpun, sampai dimanapun saya akan kejar. Karena ini keyakinan. Karena ini kewajiban. Ya perkara ada kiai, ada menteri kayak si Nusron Wahid, apa sih menteri agama yang masih husnuzon pada Habib, ya terserah, yang penjilat itu kayak begitu, pengecut itu kayak begitu. Ya kadrun mereka. Saya ragukan kepancasilaan mereka. Menteri agama sama Nusron itu. Ya makanya saya kemarin tuh puji-puji Nusron tuh. Nusron galak juga ya soal PIK ini. Terus jadi saya menghubungkan, oh iya ya, PIK itu menyangkut aguan ya, menyangkut si keturunan Tionghoa ya. Sementara Nusron kan budaknya Habib. Iya lah. Itu si Menteri Agama itu. Siapa itu namanya? Lupa, karena nggak penting sih. Kemarin itu di acara di Istiqlal yang diselenggarakan oleh Pada Suka TV, Kiai Sarip Rahmat. Kiai Sarip Rahmat itu bilang sama saya, ini wallahi ini Menteri Agama ada di ruang transit masjid, tapi nggak berani keluar ke masjid, ke apa itu, ruang acara, karena ada Gus Fuad. Benar apa enggak ini diklarifikasi? Orang yang takut dengan saya, orang yang takut bertemu dengan saya, takut sepanggung dengan saya, munafik gitu. Patut diragukan ideologi kebangsaan. Iya. Tuh. Mari kita belajar merasakan getaran hati, ketulusan, keikhlasan. Sementara di minggu berikutnya itu si Menteri Agama itu satu panggung itu dengan para Habib dan mengatakan bahwa Habib itu turunan Nabi. Lo katanya udah sering ke luar negeri, kok otaknya masih kadrun kayak begitu sih? Nazaruddin Umar. Diganti orang Sulawesi kan banyak yang pintar kalau memang Menteri Agamanya harus orang Sulawesi. Kalau memang Menteri Agamanya harus orang NU, banyak orang NU yang nggak kadrun. Iya. Nusron Wahid itu ngomong juga itu. Baru-baru ini kemarin videonya itu. Ahlul Bait itu ya ini Habib-Habib ini telak mencret itu. Nusron Wahid kan tahu siapa Ahlul Bait yang dimaksud oleh Rasulullah. Kenapa dia plesetkan? Keturunan Nabi ini Habib ini. Loh dia kan tahu. Ini Nusron Wahid itu yang kemarin membiayai Rumel Abbas tuh, yang kemarin ditipu sama Rumel Abbas tuh. Itu Nusron Wahid tuh. Kayak gitu jadi menteri. Makanya galak sama aguan ya, karena ini jangan-jangan ada request dari sesembahannya para Habib itu. Ya, ini udah kemana-mana ya. Ya intinya begitulah.